Ibu sekalian, tidak terasa kita akan masuk pada acara inti, yaitu narasumber ketiga kita yang kita telah tunggu-tunggu, yaitu penyair Indonesia Agus R. Sarjono. Ya, jadi beliau adalah seorang penyair yang akan melihat bagaimana puisi yang telah disusun oleh anggota HPBI, ya. Untuk lebih efektifnya, saya akan bacakan dulu riwayat hidup dari Bapak Agus R. Sarjono, lahir di Bandung, Jawa Barat, 27 Juli 1962. Sebagai seorang penyair Indonesia, beliau lulus dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Bandung. Kemudian lanjut tahun 2002 FIB Universitas Indonesia untuk kajian susastra S2-nya, dan beliau ya banyak menghasilkan karya-karya dan pengalamannya beberapa di luar negeri juga. Sebagai Februari hingga Oktober 2001 sempat tinggal di Leiden, ya, juga pengalaman bersama Pak Dendi ya, yang menjadi kampung kedua ya setelah Pare ya. Pasti Leiden ini menjadi pengalaman yang luar biasa buat Mas Agus Sarjono, Kang Agus Sarjono. Kemudian sebagai beliau juga sebagai peneliti dan tamu pada International Institute for Asian Studies, IAS, atau di Universitas Leiden, dan juga sebagai dan juga diundang sebagai penyair tamu di Henrik Boll House, Lehenbrand, Jerman, ya, sejak Desember 2002 hingga Maret 2003. Nah, saya kira ini luar biasa sekali pengalaman dan karya-karya beliau, yaitu Kenduri Air Mata, A Story from and the Century of the Wine, kemudian Suatu Kisah dari Negeri Angin. Nah, ini saya kira pengalaman di Belanda. Kemudian beberapa karya lagi termasuk antologi puisi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita persilahkan saja Kang Agus R. Sarjono yang akan melihat dari segi bagaimana puisi dari karya dari pengurus HPBI. Saya persilakan kepada Kang Agus. Silakan, mangga, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin, amin. Dan tetap sehat. Saya ingin mengucapkan, pertama-tama saya ingin mengucapkan, Kang, mohon maaf, ya, waktunya 20 menit ya, Kang. Ya, nanti saya mengucapkan selamat untuk terbitnya buku ini. Aku ingin berpuisi. Saya selalu bahagia kalau ada buku puisi terbit yang baru. Apalagi buku puisi ini ditulis oleh Himpunan Pembina Bahasa Indonesia. Artinya para dosen, guru, para pembina bahasa Indonesia menulis puisi. Itu membuat saya bahagia. Itu seorang penikmat musik yang baik, itu akan jauh lebih menikmati musik kalau dia juga belajar main musik atau sukanya. Begitu. Yang penikmat sepak bola akan jauh lebih menikmati kalau dia juga pernah main sepak bola di kampungnya, pernah tahu rasanya jatuh dan sebagainya. Nah, ini saya anggap cara terbaik untuk menjadi guru, dosen, pakar untuk sastra, yaitu dengan langsung masuk mencoba merasakan bagaimana di dalam. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Dendi dan Pak Edi
Saya ingat ucapan Sultan tadi Al-Syabana yang menggarisbawahi kata-kata Pak Deli tadi. Bahasa itu boleh komunikasi, boleh struktur, boleh ada sejumlah boleh. Tapi yang jelas adalah pikiran. Jadi bagi saya bahasa itu pikiran. Terutama adalah pikiran. Dan saya kira ya, makin canggih suatu bahasa akan terlihat pada kebudayaannya dan pikirannya. Itu menjadi jelas sekali. Kemudian penciptanya sudah jelas. Saya tidak akan membantah sama sekali kata-kata Pak Denny. Siapa pencipta bahasa. Dan ini ada satu ayat. Ya, bagi kalangan muslim, saya sebagai seorang muslim, sering mengutip macam-macam hadis, segala macam, tapi selalu melupakan satu ayat. Dan ayat itu ayat pertama. Dan seolah-olah menganggap bahwa Tuhan itu tidak sengaja gitu. Menjadikan ayat itu ayat pertama. Seolah-olah itu lagi mau bawa ayat-ayat macam-macam, itu lepas dari tangan beliau yang Maha Kuasa itu jatuh, yaitu Iqra. Ayat pertama itu Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Wabikalaji khalaqal insana min alaq. Iqra warabukal akram. Alaji alama bil qalam. Alamal insana ma'alam ya alam. Jadi Tuhan yang mengajari manusia dengan pena, artinya dengan literasi, dengan wacana. Nah itu tidak, saya sering mendengar macam-macam ceramah, khotbah di TV di mana-mana, itu jarang disebut. Dan dalam berbagai gerakan agama saya, paling tidak agama Islam, tidak pernah disebutkan macam-macam yang tentang ini itu banyak, tapi pertama seolah-olah Tuhan itu tidak sengaja gitu loh. Itu sengaja, itu pertama itu by design. Yang Maha Kuasa sudah mengatakan bahwa sama-sama membaca. Dan kita tahu setelah Timur Tengah tidak membaca, maka situasinya seperti sekarang, menjadi hamba di tengah peradaban bangsa-bangsa. Nah, itu yang pertama. Jadi yang dimiliki manusia tidak ada yang lain selain bahasa. Selebihnya cuma tambahan kok. Milik manusia yang utama itu bahasa, sisanya tambahan. Itu kedua, saya menggarisbawahi dari Pak Edi tadi bahwa kalau orang jatuh cinta itu jadi penyair. Saya kira iya. Makanya semua penyair itu setiap hari jatuh cinta. Apakah cintanya itu berlabuh atau terdampar? Kalau cintanya berlabuh, usianya sebagai penyair pendek. Kalau cintanya terdampar, lebih panjang usianya. Kurang lebih begitu. Kenapa orang jatuh cinta menjadi penyair? Karena ketika kita jatuh cinta, kita menjadi jauh lebih peka. Kan pohon di terminal atau pohon di depan kantor bahasa itu adalah cuma pohon di kantor bahasa. Pegawai Badan Bahasa itu sudah 30 tahun bekerja di situ, tidak peduli pohon. Tapi suatu hari tidak sengaja senggolan di depan pohon itu, saling bertatapan, cinta tumbuh, sejak itulah pohon itu jadi bermakna. Rantingnya, daunnya, batangnya, sebutir embun yang menempel di situ, semuanya menjadi bermakna. Orang yang jatuh cinta itu membuat segala sesuatu menjadi berwarna. Itu tidak terlupa. Pohon itu bukan pohon generik lagi, tapi pohon yang penuh kenangan dan sejarah. Nah, seorang penyair memang setiap hari jatuh cinta. Pertama pada lawan jenis, makin lama pada sesama manusia, pada alam semesta, pada ciptaan dan sebagainya. Makin besar akhirnya, makin besar cintanya, dan terus menjadi penyair. Nah, saya pernah menulis satu tulisan panjang, judulnya adalah 5 musuh puisi atau kiat-kiat menulis puisi buruk. Saya akan sajikan secara singkat saja. Jadi kalau kita ingin menjadi penyair atau menulis puisi buruk, ada 5 kiat yang mohon dipegang baik-baik. Kalau kita memegangnya baik-baik, insya Allah kita akan bisa menulis puisi yang buruk. Yang pertama umum, yaitu puisi segala sesuatu yang bersifat umum, pandangan umum, perasaan umum, pendapat umum, semua yang umum itu
Itu syarat pertama untuk menulis puisi yang buruk. Yang kedua, stereotip, gebiah-uyah, itu generalisasi begitu. Karena kita pernah patah hati oleh laki-laki Batak yang berbaju kotak-kotak, maka kita menganggap bahwa semua laki-laki Batak yang berbaju kotak-kotak itu ada penjahat cinta, tukang menghancurkan asmara gitu. Nah, itu kedua. Kalian kita menyebut nama-nama bangsa, nama-nama sebagai stigma, nah itu muncul dari yang kedua. Yang ketiga, propaganda. Kalau kita berpropaganda dengan pesan-pesan yang dahsyat membakar, itu insya Allah kita bisa menulis puisi yang buruk. Yang keempat, klise. Sebenarnya klise itu kaitannya sama dengan umum tadi itu. Nah, bahasa yang digunakan berkali-kali, ungkapannya sama. Itu. Yang kelima, nasihat. Jadi kalau kita ingin menulis puisi yang buruk, tulis puisi yang penuh dengan nasihat. Karena puisi yang penuh nasihat itu, insya Allah peluangnya untuk menjadi buruk itu paling luar biasa. Akan kita juga, bagi para pengguna WA Group, pasti akan tahu bahwa tidak ada WA Group satupun di Indonesia yang tidak pernah di-share nasihat. Banyak orang yang gemar meng-share nasihat. Nah itu tentu saja. Nah itu untuk kalau jadi penyair, berilah nasihat dan pasti puisinya buruk. Jangankan nasihat, ayat Quran saja, itu kan by konteks. Kalau saya mengirim pagi-pagi WA-nya grup ke Pak Edi, mengutip surat yang bunyinya, janganlah berzina, atau jangan mencuri, kan Pak Edi, sebentar, betul ayat itu, tapi nawas nurut ujungnya kurang ajar. Emang saya tukang zina, saya enaknya aja. Kan begitu. Nasihatnya betul, tapi nasihat itu bisa sangat kasar gitu. Kalau datang ke sebuah tempat out of the blue gitu, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba janganlah menjadi orang yang bermuka masam, pelit, jutek. Wah itu kan bentar, ke siapa ini? Perasaan Pak Dendi selalu murah senyum, nggak pernah bermuka masam, Bujayan juga selalu tersenyum. Ini ke siapa ini? Wah terjadi gitu. Jadi nasihat itu berbahaya sejak awalnya sampai akhirnya. Itu dari segi yang sosial. Tapi dari segi yang lebih dalam, itu pemberi nasihat itu kan takabur. Karena seorang pemberi nasihat pasti menempatkan dirinya di ketinggian. Orang yang diberi nasihat adalah para pendosa, calon neraka dan sebagainya. Yang memberi nasihat itu merasa dirinya suci, ahli surga, dengan Tuhan itu cuma tetanggaan dikit aja. Kan begitu psikologinya itu. Itu saya akan mengutip puisi Sufi ketika suatu hari seorang ulama yang dengan pakaian seragam ulama gitu, tanpa sengaja bersenggolan dengan seorang pelacur. Ulama itu, "Auzubillahimin dzalik dasar azab kalau neraka, kamu pelacur hina segala macam." Pelacurnya menjawab, "Ya Tuhan, betul saya seperti yang Tuhan katakan. Tapi benarkah Tuhan seperti yang Tuhan bayangkan?" Itu pertanyaannya gitu. Ya dia pelacur, tapi betulkah kamu seperti yang kamu bayangkan sesuci itu? Nah itu, jadi 5 itu. Jadi kalau kita pegang, insya Allah kita bisa menulis puisi buruk. Nah saya ingin mengutip statement juga dari, udah lama ini, Mas McLuhan, bahwa medium is message. Jadi medium itu adalah pesan itu sendiri. Dan itu makin jelas dalam puisi. Bentuk puisi, bahasa, diksi segala macam itu pesannya. Jadi banyak orang beranggapan bahwa puisi itu adalah pesan yang disampaikan secara tersirat lewat kata-kata. Seolah itu gua berisi mana, kalau kita mendapat kuncinya, mana terbuka. Nah, tidak. Pesan itu adalah medium itu sendiri, jadi tidak ada yang tersembunyi di situ. Jadi menulis puisi bukan menyembunyikan makna, tetapi justru membuka makna sejelas mungkin. Puisi yang baik itu adalah puisi yang sejelas mungkin. Aku marah itu kan tidak jelas. Seberapa marahnya? Ingin memaki-maki, ingin membakar rumah, ingin melempar kepala Pak Lurah, ingin berteriak di atas Monas,
itu derajatnya banyak sekali. Begitu juga sedih, ingin menangis sendirian, ingin menangis 3 hari 3 malam, ingin mogok makan, ingin loncat dari atas pohon. Nah itu tidak jelas. Nah puisi membuatnya lebih jelas. Makanya apa? Aku menangis pakai bagai. Aku menangis bagai hujan dan sebagainya. Dan itu uh, dan sebuah statement yang sering saya ulang-ulang di mana-mana, yaitu pada dasarnya tidak ada bahasa yang puitis. Banyak yang salah juga disangkanya ada yang bahasa puitis. Bahasa puitis tidak ada. Saya akan katakan dengan setegas-tegas bahwa tidak ada bahasa yang puitis sama sekali. Yang adalah hidup yang puitis. Kalau hidup kita tidak puitis, bahasa apapun yang digunakan tidak akan puitis. Kalau hidupnya puitis, bahasa bisa sederhana saja. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah apa? Saya pernah memberikan bahasa begini. Sebutkan anggota tubuh. Biasanya muncul tuh dari 40 orang tuh mata, hidung, alis, rambut, mata, hidung itu selalu berapa kelas. Hanya beberapa yang muncul lebih panas. Pinggul, dengkul, tengkuk. Itu agak mending. Yang itu kan mata, hidung tuh sudah biasa. Tapi biasa. Apalagi kalau udah jadi pinggul, tengkuk dan tempat-tempat lain yang lebih panas. Saya katakan tambahkan dengan dengan alam atau pantai lah, sebut pantai langsung, mata pantai, hidung pantai, pinggul pantai, tengkuk pantai. Nah, begitu saja sudah menjadi proses gaya bahasa pemanusiaan. Jadi pantai punya hidung, punya pinggul gitu. Atau hidung malang. Terus dikasih kata-kata, pernah makin lama makin panas kan. Misalnya pinggul pantai, akan biasa peserta tuh menggoyangku. Wow, panas. Pinggul pantai menggoyangku. Saya bilang tambah doa coba. Pinggul pantai menggoyang doaku. Nggak jadi jorang ya, nggak jadi mesum. Ya tidak, itu kan masalah bahasanya, kata-kata boleh sama saja. Pinggul pantai menggoyangku. Terus pinggul pantai menggoyang doaku. Sudah berubah sama sekali. Nah, kurang lebih begitu. Jadi itu yang membuat puisi menjadi sejelas mungkin. Nah, secara sekilas saya membaca di sini semuanya, bahasanya jangan ada yang salah, itu saja bagus-bagus. Kemudian semangatnya menulis puisi luar biasa, semangat menulis bahasa. Cuma yaitu hampir sebagian besar gemar berpesan. Mungkin karena sebagian besar para pengajar, jadi sering memberi pesan. Semuanya penuh dengan amanat. Seolah-olah itu amanat itu adalah sesuatu yang terpisah disampaikan lewat puisi. Padahal amanat kan puisi itu sendiri. Tuhanku, dalam temanmu aku masih menyebut namamu. Walau susah sungguh mengingat kau penuh seluruh dayamu panas suci. Tinggal kelip lilin di malam ini. Tuhanku, dan seterusnya. Itu Hari Ahmad tidak mengatakan aku merasa berdosa, aku merasa orang yang hina. Enggak. Itu pengalamannya digambarkan bahwa bayangkan dalam temanmu aku masih menyebut dan terasa kalau susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Di pintumu aku menentuk, aku tidak bisa berpaling. Seorang pendosa yang demikian religius. Atau ini habis kikis. Ini puisi kesayangan saya. Habis kikis segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku seperti dahulu. Engkaulah kandil kemenlap. Pelita jendela di malam. Kabar setia selalu. Dan seterusnya, kau cemburu, kau ganas. Mangsa aku dalam cakarmu bertukar tangkap dan lepas.
Itu dasar itu saja. Itu menggambarkan rasa ketuhanan yang luar biasa dibandingkan. Wahai manusia, tidakkah kau tahu betapa penciptamu adalah Tuhan yang suci? Perubahan. Bahkan puisi yang indah dari Abdul Hadi. Tuhan, kita begitu dekat. Bagai kain dengan kapas. Aku kain dalam kapas. Tuhan, kita begitu dekat. Bagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Itu saja yang indah. Saya sendiri menganggap itu masih jauh kalah dibandingkan dengan Amir Hamzah. Jadi kedekatan penyair dengan Tuhan itu digambarkan seperti api dan panas, kain dan kapas. Kedekatannya iya, tapi contoh itu bukan contoh. Mari saya bandingkan dengan Amir Hamzah. Itu sudah menyimpulkan. Amir Hamzah bahkan belum menyimpulkan. Dengan apakah kita bandingkan pertemuan kita ini? Apakah dengan senja sepoi sepi ketika angin marak tinggi? Jadi Amir Hamzah pertemuan dengan Tuhan itu dengan apa sih dibandingkan dengan senja sepoi sepi, dengan gunung, dengan dua hebat-hebat, dan itu belum berani menyimpulkan dengan apa pertemuan kita. Amir Hamzah masih bertanya dengan contoh yang dahsyat. Bagi saya dibandingkan dengan yang sudah kita begitu dekat, bagai kain dengan kapas atau kapas rantai. Sudah disimpulkan, tapi kan disimpulkan begitu kapas dan kain itu kan kalau dalam ilmu adab itu kan masalah adab itu. Mas manusia dengan Tuhan bukan kain dengan kapas, tapi Amir Hamzah yang memang pelaku sufi tahu adab itu. Dengan apakah atau Hafiz Tuhan Hafiz rindu pada lebih dari menangis baik. Di tamanku tak ada yang lebih indah selain duri di musim bunga. Tuhan Hafiz rindu. Dia di tamannya dia tidak ada yang lebih indah dari duri di musim bunga. Tidak ada amal-amalan. Tapi Hafiz rindu, cuman saya memang brengsek tapi saya rindu. Hal-hal semacam itu membuat kita tergoda untuk menggambarkan langsung secara jelas apa yang kita alami. Nah, contoh tadi, kan tadi dibacakan puisinya Pak Edi. Ini menjadi jelas bahwa Pak Edi seorang dewasa. Beda kan seorang dewasa dengan kanak-kanak. Kanak-kanak itu melihat purnama, senang, lari-lari. Penuh rasa syukur. Tapi seorang dewasa langsung takut, wah bencana. Yang gawat-gawat gitu. Itu membedakan anak-anak. Puisi Pak Edi mengeluarkan dengan baik, sengaja ataupun tidak, pandangan anak-anak terhadap dan orang dewasa. Orang dewasa itu serba pencemas. Melihat bulan purnama yang dipikirkan bencana, anak-anak kan bersyukur. Bisa main soal bencana masalah. Itu orang dewasa sebentar, tabungan di bank sebentar. Kemarin saya habis membaca buku yang betul membuat saya menangis. Seduh-seduh. Wah, buku puisi apa? Bukan buku puisi. Buku apa? Buku bank, buku tabungan. Itu kan orang dewasa yang menangis karena membaca buku tabungan. Tapi anak-anak kan tidak membaca buku tabungan. Jadi anak-anak itu tidak khawatir. Tapi saya suka sama judulnya. Aku takut pada purnama. Kalau itu dieksplorasi, rasa takut itu seperti apa dengan digambarkan, itu mungkin akan jadi sangat menarik. Gitu. Waktunya berapa lama lagi? Ya, Pak Agus, waktunya kita masih ada waktu 10 menit lagi, setelah itu tanya jawab. Ini Bu Situgomo tadi terlempar. Ya, boleh dibahas satu-satu tuh puisi Bu Yeyen, puisi Prof. Dendi yang luar biasa. Kita akan bahas. Nanti ada tanya jawab siapa? Ada saya tanya bahas jawab. karena ini banyak, jadi saya lihat tidak mungkin satu persatu. Iya, satu persatu tidak. Simpulannya aja. Nah, ini apa? Kemudian logika, logika. Kalau pakai bahasa canggihnya, sintakmatik dan paradigmatik kan begitu. Kalau kita pakai memakai batik, kita tidak pakai batik, kemudian pakai gas, ke bawahnya celana pendek. Iya, suaranya kecil, mah nggak ada. Dan paradigmatik dan sintakmatiknya di situ. Nah, ini saya bacakan dari SAB.
Eh, Masih di mute. masih di mute, Pak Agus, tolong di termute mungkin. Ya, silakan dibuka ya. Oh, tadi kemute. Ya, ke mute. Silakan Pak Agus. Tuhan, tolong beri aku jalan dalam hanyut mimpi-mimpiku untuk melayang bersama pagi. Tolong beri aku jalan, jangan biarkan aku tersesat untuk terbang dan hilang bersama fajar. Ini Tuhan tolong aku dari Seni Asyati Basin. Ya, Nah, kemudian di bawahnya adalah jangan pakai kekerasan untuk kebajikan. Karena kau dan aku bukan hewan yang saling melahap untuk kekuasaan. Tolong aku beri jalan. Jangan tambah luka di raga dan jiwa. Sebentar, pertanyaannya, Tuhan, ini kan komunikasi penyairnya dengan Tuhan. Tuhan tolong beri aku jalan. Kemudian di komunikasi itu jangan pakai kekerasan untuk kebajikan. Karena kau dan aku bukan, ya enggak, Tuhan dan dia bukan hewan jelas. Nah itu kan, mungkin banyak yang kamu, itu saya bukan ngomong kepada Tuhan, yang itu mah. Yang ini saya bicara kepada orang lain. Ya tapi dalam satu nafas ini, dalam satu nafas, dan tidak ada tanda-tanda baik lahir maupun batin yang menunjukkan bahwa ini bicara kepada orang lain selain Tuhan yang satu. Tuhan tolong beri aku jalan, tolong beri aku jalan, tolong beri aku jalan. 3. Kemudian jangan pakai kekerasan, ancam sama Tuhan. Karena engkau dan aku bukan hewan. Tuhan, ditutup lagi, di Tuhan lagi. Tuhan tolong aku dalam hidup dan sedih. Nah itu problem muncul pada logika. Jadi kalau kita bicara dengan Tuhan, pastikan kita hanya bicara dengan Tuhan. Jadi kalau mau menengok, bilang, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kamu. Dia kurang ajar, ya kamu teh. Jangan gitu, itu bawa ke sana barangnya, bawa ke sana. Jadi Tuhanku. Kang Agus, maaf Kang Agus. Ya Allah, jangan, itu kamu, itu. Dasar kurang ajar, nurut tunjuk. Bu Siti Gomo sudah bergabung kembali di sini karena tadi terlempar. Silahkan Bu Siti. Oke. Jadi waktunya sudah habis ya? Ya, sudah. Ya, Tanya jawab. Saya menunjukkan bahwa itu ya apa? Pastikan kalau kita berbicara pada sesuatu dalam puisi itu konsisten sampai akhir. Tapi kalau tidak konsisten tidak apa-apa juga, asal diberitahu. Iya. Oh ya, bukankah kita selama masuk ya dua mangkok ya, jangan pakai itu. Jadi boleh. Iya. Iya, nggak disadar ya, tiba-tiba berubah. Iya. Ini memangnya melalui daring ya, luar biasa. Terima kasih kepada Kang Agus Sarjono yang sudah memaparkan kepada kita bagaimana pengalaman sebagai seorang penyair, ya, membagikan bagaimana kita seorang penulis puisi bisa menghasilkan suatu karya. Jika kita jatuh cinta, apakah terdampar atau happy ending, atau bagaimana kita menghidupkan suatu bahasa-bahasa yang ada di alam ini. Nah, ini luar biasa sekali menurut saya. Sudah banyak pertanyaan yang muncul di chat ya, dan saya mohon kita lihat beberapa pertanyaan yang muncul di chat. Tapi sebelum kita masuk pada segmen pertanyaan, kita dengarkan dulu barangkali ya Bu Seni. Iya, puisi Pak Edi lagi. Nama baik Edi Sukardi. Suatu sore berjalan-jalan 3 sahabat, air, angin, dan nama baik. Ketiganya memiliki karakter yang berbeda satu dengan lainnya. Si angin langkahnya sering terburu-buru, lompat sana, lompat sini, menendang-nendang debu, maka debu pun beterbangan. Sementara air, tingkahnya seperti putri malu, menetes lama sekali, tapi kadang kalau sedang marah, apa saja dilindasnya.
Lalu nama baik dibayangkan laksana pemuda tampan namun sedikit malu. Mereka rukun dan kompak meskipun karakter mereka sangat berbeda. Ketika mereka akan berpisah, mereka saling tanya, kapan bisa bersua dan jalan-jalan sore seperti hari ini? Si angin berkata, kau dapat menemuiku di puncak-puncak gunung atau ada di sekitarmu. Kemudian sang air berkata, aku ada di sekitarmu, aku ada di mana saja. Ada di dapur, ada di sumur, ada di sungai, ada di danau, ada di laut lepas. Namun, sang nama baik ketika ditanya, ia berkata, siapapun yang pernah kehilangan aku, kehilangan nama baik, maka mereka tak akan mendapati aku lagi. Sudah ada pertanyaan di chat room dari Pak Sumadi malah. Oke, nah, saya akan tayangkan ya pertanyaan dari para pemirsa yang hadir pada hari ini. Dari Pak Somadi, saya bacakan apa gimana Bu Siti dari Pak Somadi? Boleh. Ya, saya bacakan. Ini saya menulis puisi terinspirasi dari Pak Edi Sukardi, kata Pak Somadi. Saya juga terkenang dengan sajak palsu Pak Agus R. Sarjono. Saya berusaha menjadi orang yang ingin mencatat kejadian, tetapi sulit untuk menjadikan puisi. Nah, bagaimana proses kreatif itu bisa rutin dan menjelma menjadi puisi? Ya, silahkan Kang Agus. Ya, saya kira ini bisa dijawab juga oleh Pak Edi nanti. Iya, silahkan. Prof Denny juga bisa tuh. Ngelihat salju jadi puisi, ngelihat orang main salju jadi puisi. Ya, silahkan Pak Agus. Siapa dulu kah? Silakan Bu. Minta Pak Edi dulu ya, Pak Edi. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya juga terinspirasi oleh Pak Agus ini, Kang Agus. Memang banyak kisah, banyak kejadian yang bisa kita tuliskan. Ya, kalau saya Pak Sumadi ya nuliskan saja gitu. Ya, apa yang terasa ditulis saja gitu, apa yang terpikir ditulis saja gitu. Nanti baru dicek ulang lagi ini bisa jadi puisi apa enggak gitu. Karena interaksi saya pada puisi memang lebih banyak, maka ya konsen saya memang lebih kepada puisi, sehingga lahirlah karya-karya puisi. Dan juga saya ngajar menulis puisi, mengajar apresiasi puisi, ya interaksinya di situ. Kira-kira begitu Pak Sumadi. Jadi kita bisa dari pengalaman-pengalaman, dari berdialog dengan para pujangga, para penyair, dengan karya-karya mereka, itu juga akan menambah inspirasi sehingga kita bisa menulis puisi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Edi, silakan Kang Agus. Saya setuju itu, pertama tuliskan aja semuanya, itu tuliskan. Sebetulnya tulisan itu kan kalau ingin mencatat suatu peristiwa, catat aja dan kemudian tuliskan. Tulisan itu kan bermacam-macam. Siapa tahu bisa menjadi cerpen, monolog, naskah drama, bahan komik dan sebagainya, dan tentu saja bisa menjadi puisi. Jadi pertama tuliskan saja. Nanti di tingkat lanjutannya, saya ingin menambahkan sesuatu, yaitu apakah pada suatu peristiwa itu kita melihat sesuatu yang khas atau tidak, sesuatu yang tidak dilihat orang lain atau tidak.
sesuatu yang tidak umum gitu. Bahwa misalnya pandemi itu bikin susah, terus kita mengatakan bahwa pandemi menyusahkan, sebenarnya semua orang bilang begitu. Koran, tetangga, seluruhnya mengatakan hal yang sama. Kan kita tidak perlu juga puisi kita menambahkan hal yang sudah sama itu. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa ada segi lain yang tidak yang terlewatkan, itu bisa ditulis. Dan sebetulnya itu kan asal kita setia pada pengalaman pribadi saja pasti otentik kok. Misalnya pengalaman kita pribadi yang terpapar COVID atau melihat tetangga atau melihat orang lain COVID dan menghayatinya secara pribadi dan mengungkapkan secara pribadi, itu insya Allah pasti hasilnya sudah otentik. Yang jadi masalah kan dia menghilangkan pribadinya, kemudian menggemakan lagi pendapat sekitarnya tentang hal yang sama gitu. Seperti koran memberitakan itu ada 3 orang di Depok, 200 orang terpapar di Depok, koran bilang begitu, kita juga banyak sekali. Kalau kita lihat sendiri semua itu dengan renungan kita, pasti akan berbeda. Pandemi seperti mantan kekasih. Kemanapun kita pergi, dia selalu mengancam kita. Tapi pandangan pandemi seperti mantan kekasih saja sudah unik. Gitu. Sesuatu yang tidak ingin kita temui, tapi terus aja nempel gitu. Ada di sekitar kita. Jadi kita punya bayangan, oh ya, ternyata si pandemi itu gitu. Ketika aku dan istriku berbelanja, engkau ada di situ dengan tatapan cemburu. Bisa orang segala macam sebentar. Kan bisa pandemi itu dipandang sebagai mantan kekasih yang ada. Kalau pandemi adalah virus yang menyebar di seluruh kota, semuanya terpapar bencana. Iya bro, semua orang sudah tahu. Nggak usah kita nulis puisi juga, seluruh dunia tahu, buat apa repot-repot gitu. Tapi kalau pandemi adalah doa, sebuah virus adalah doa yang mengingatkan kita bahwa segalanya berasal dari Sang Pencipta. Di malam-malam sunyi, ketika kita berdoa, mungkin ada salah satu virus yang membumbung ke angkasa raya menuju penciptanya. Dan bisa saja, jadi virus itu bisa doa, bisa mantan kekasih, bisa macam-macam. Tapi kalau virus adalah menyebar di Jakarta seperti, ya udah, itu udah pusing kita dengarnya aja, udah mendengar tentang virus pandemi aja itu bisa membuat kita sakit loh, gitu. COVID-19 itu menyebabkan kita sakit, tapi mendengarkan hal yang sama berulang-ulang dengan cara yang umum sama menyakitkannya, membuat kita sakit itu. Teman saya terpapar pandemi, yang kiri, yang kanan meninggal gara-gara terlalu banyak mendengar tentang pandemi gitu. Jadi itu aja kita melihatnya secara pribadi. Nah itu sebabnya tadi Pak Edi kan mengatakan kalau setiap yang jatuh cinta jatuh cinta kan nggak bareng-bareng gitu loh. Nggak ada orang kita. Tanya kepada Bu Yayan, kekasihnya Bu Yayan itu jatuh cinta pada Bu Yayan hanya pada Bu Yayan seorang. Tidak semua wanita yang bernama Yayan Mariati adalah kekasihnya. Wahai wanita bernama, enggak, itu pribadi. Kenapa setiap orang jatuh cinta menjadi penyair? Karena dia jatuh cinta secara pribadi, tidak dialami oleh tetangganya, tidak dialami oleh sahabatnya, bahkan orang-orang tuanya dan adik kakaknya, dan kepada orang yang juga pribadi, tidak campur baur, tidak karuan. Jadi Pak Dendi pribadi jatuh cinta pada seseorang yang pribadi juga. Sahabatnya Pak Dendi tidak jatuh cinta pada orang itu, tidak mengalami semua itu. Pengalaman itu hanya dimiliki oleh satu orang saja di seluruh dunia ini. Yaitu Pak Dendi. Presiden Amerika, baik Obama, Biden maupun Donald Trump tidak mengalaminya walaupun mereka berkuasa. Itu pengalaman hanya punya Pak Dendi. Dan tidak bisa ditukar dengan Pak Jokowi. Pak Dendi pengalaman jatuh cintanya Pak Dendi tukar sama kursi presiden, nggak bisa. Itu sebabnya siapapun yang jatuh cinta bisa menjadi penyair karena dia mengalami sesuatu secara pribadi dan otentik, saya kira itu. Maaf Pak Kang Agus, pertanyaan ini masih banyak. Ya sudah dijawab, sudah selesai. Ya, makasih Kang. Saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Ibu Esti.
Unwida Klaten bertanya untuk Pak Agus, bagaimana cara membuat kalimat puisi itu sejelas-jelasnya tetapi indah? Selama ini saya membuat kalimat puisi itu jelas tetapi tidak indah. Ya, gitu Contohnya? pertanyaannya dari Esti. Contohnya yang jelas tidak indah teh. Contohnya di sini tidak diberikan. Oh. Kemudian langsung saya tanya, saya bacakan lagi, boleh? Atau langsung dijawab? Silakan terserah. Semuanya aja dulu ya. Oke, baik. Terserah moderator. Pertanyaan kedua adalah bagaimana membuat puisi yang baik dan bagaimana membuat puisi dari pengalaman yang kita alami. Begitu, Kang. Dari Ipung Punianti, Ibu Ipung. Dan yang ketiga ada dari Bu Sri Musdikawati. Nih Kang, pertanyaannya bagaimana mengukur satu struktur puisi yang tepat, baik dari sisi linguistik maupun sisi sastranya, terutama menyatukan puisi dan nilai-nilai transenden. Nah, yang keempat ada dari Mutiana Nainggolan, SPD. Pertanyaannya adalah apakah bentuk-bentuk tipografi puisi kurang relevan lagi untuk puisi modern pada masa ini? Saya merasa sudah jarang menulis puisi yang mengeksplor hal tersebut, seperti karya Sutarji Kalsubari. Terima kasih. Terus kemudian ada pertanyaan dari S. Parman, bahwa pencipta puisi itu langsung Tuhan yang termaktub dalam kitab suci. Bukankah sebelum peradaban agama khususnya Islam, masyarakat Arab sudah mengenal dan terbiasa dengan kegiatan sastra khususnya puisi. Kita mengenal penyair-penyair pra-Islam Arab yang luar biasa. Dengan kata lain, secara akademik, kajian kegiatan berpuisi sudah ada sebelum peradaban Islam dimulai. Mohon penjelasannya. Ada satu lagi nih, Kang Agus dan Prof. Dendi dan Pak Edi. Pertanyaan saya tujukan pada semua narasumber. Mohon penjelasan proses kreatif seorang pengarang. Ada kalanya dalam perjalanan waktu, ada saat penyair menghasilkan puisi yang romantis, ada kalanya kemudian berubah bernuansa politis tajam. Dan di masa tua, sang penyair memilih bernuansa religius. Apakah dalam perjalanan waktu dipengaruhi oleh dinamika ideologi? Terima kasih. Untuk pertanyaan begitu cukup dulu kepada para penulis dan narasumber. Saya persilakan dari Prof. Dendi. Silakan Prof. Dendi. Baik. Persoalan menulis puisi ini, kalau ini kan ahlinya Mas Agus sama Pak Edi. Kalau saya melihatnya begini, ketika saya melihat suatu fenomena alam, misalnya yang tadi adalah soal salju. Soal salju itu kan sebagai hal yang baru bagi orang tropis gitu. Jadi suatu yang kontras. Nah, lalu saya hubungkan dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa yang tidak ada di kita? Soal salju, bagaimana salju itu dan seterusnya kan tidak tahu kita. Lalu dihubungkan dengan ilmu alam, kita hubungkan dengan pengalaman, lalu juga kita bisa berhubungan dengan soal sikap kita terhadap alam itu, lalu yang lebih dalam lagi adalah penghayatan kita terhadap fenomena alam itu kepada Sang Pencipta. Jadi itu yang saya terpikir oleh saya tentang ilmu. Jadi kalau mungkin lalu saya padukan dengan pengalaman tadi misalnya. Jadi ketika melihat salju, lalu yang belum pernah saya lihat, lalu saya mengaguminya. Kemudian saya mencoba merasakan apa yang terjadi dalam diri saya tadi soal kedinginan, lalu dinginnya menelusuri seluruh tubuh dan sebagainya. Tapi kemudian saya lalu menjadi teringat pada masa kecil, main pasir-pasir itu, kemudian dibuat gunung-gunungan dan sebagainya. Itu jadi artinya saya biarkan saja ini pikiran saya itu ketika melihat itu, lalu langsung kok jadi ingat waktu kecil di kampung gitu, lalu
muncullah lari ke sana. Lalu yang tadi lihat orang tadi, karena orang tropis itu kalau lihat barang putih-putih lalu ada di tangannya, itu bayangannya adalah itu minum es tuh. Nah itu artinya saya biarkan saja itu berkembang pikiran saya, itu saya turuti saja, itu saya ikuti saja gitu. Nah ketika pada fenomena yang sangat aneh adalah bahwa betul-betul saya terheran, loh kok bisa jalan orang di atas, lalu akhirnya saya pun turun lalu saya ikut jalan, ternyata bahwa sungai itu airnya sudah membeku sehingga di atasnya itu salju. Lalu saya gambarkan lingkungan di sekitar itu, yaitu adanya main apa namanya ski, main macam-macam gitu, ada jualan semen, menggambarkan bahwa yang baca nanti akan tahu bahwa kondisi itu seperti ini. Kalau ada musim dingin tiba itu sungai jadi membeku, bisa jalan-jalan sungai. Nah, lalu di sini pikiran saya lari ke ilmu. Saya orang yang menelusuri aspek sintaksis, maka muncul ternyata ada orang jalan-jalan, loh kok orang bisa jalan di sungai. Nah lalu muncullah itu, nah, hubungan saya dengan ilmu saya adalah linguistik. Nah lalu muncullah itu, bagaimana menyambungnya itu teorinya Mas Agus sama Pak Edi. Tapi saya coba aja tuh mengolah otak ini, nyambung juga mencari rimanya seperti apa. Terima kasih Prof. Ya itu, terima kasih banyak. Jadi itulah pengalaman saya. Tinggal iya, terima kasih ya, Prof. semua ilmu dan itu masuk semuanya gitu. Ya, kepada Babe Edi, waktu 2 menit. Oke, ya. Jadi bisa sajalah tergantung suasana kita aja lah. Jadi indah itu kata-kata yang indah, kalimat yang indah itu seperti kata Kang Agus tadi, kalau hidup kita ini indah, suasananya indah, nanti pasti kalimatnya juga indah. Ya, tadi ketika dibayangkan bahwa pandemi itu seperti mantan kekasih, itu kan sesuatu yang beda mengungkapkan, menarik lah gitu. Atau mungkin kita melihatnya dalam misalnya masih ada jalan mendaki gitu, jalan mendaki. Ya, ini kan sudah selesai mendaki, masih ada jalan mendaki. Kemana lagi mendakinya gitu? Ya, membuka hutan baru, membuka jalan baru. Ya, jalan ini sengaja aku tanami bunga-bunga gitu. Ya, untuk apa menanami bunga-bunga? Ya, biarkan saja tadi pikiran yang mengalir. Itu mungkin nanti akan ketemu kalimat-kalimat yang indah selanjutnya. Mungkin begitu untuk mengekspresikan pikiran, menghasilkan rasa, sehingga nanti dia akan jadi rangkaian yang indah. Bahkan mungkin pengalaman awal kita menggunting-gunting judul-judul koran dan lantas kita tempel-tempel, lantas kita bilang jadi puisi, jadi puisi itu. Ada apa saja yang muncul di situ, kemudian kita jadikan satu. Bisa begitu. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Babe. Berikutnya Kang Agus, 2 menit. Ya, yang tadi pertanyaan kedua kan sudah terjawab ya, bagaimana menulis puisi tadi dengan contoh otentik itu. Jelas tapi tidak indah. Saya sayang tidak mendapatkan contohnya. Saya kira jelas itu penting untuk menggambarkan pengalaman kita sejelas mungkin. Ada kecenderungan kita menulis to tell, bukan to show. Jadi dianjurkan untuk tidak mengatakannya, menceritakan, tapi menunjukkannya. Bikin video klip gitulah. Kalau dalam bahasanya, jangan ngasih nasihat, kasih aja teladan lah. Intinya mah gitu. Kasih contoh, kasih teladan, jangan kasih nasihat. To tell kan tuh nasihat, teladan tuh tindakan itu. Jadi gambarkan seperti Hari Anwar. Hari ini tak ada lagi yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Jadi digambarkan bagaimana dia berjalan, ada elang lewat, digambarkan semua. Orang tahu langsung bahwa itu lagi sedih, lagi putus asa. Aku putus asa, gitu. Terus sering kita merasa sesuatu itu jelas padahal sama sekali tidak jelas. Misalnya mengatakan aku bosan. Bosan kan tidak jelas. Saya akan kutip suatu larik dari Pablo Neruda, penyair pemenang Nobel. Jelas di puisinya. Aku bosan bagai tetek dalam gutang.
Jadi seperti itu bosannya gitu. Bahasanya kelihatannya wah kasar, tapi kita bisa membayangkan gitu. Rasa bosan yang semacam itu bukan yang lain. Keringetan, tersekap dan sebagainya. Gitu. Tapi sebuah penggambaran yang detail. Penting dalam menulis puisi adalah detail. Nanti kita akan kelihatan bahwa karena ternyata kita menganggap bahagia kita atau penderitaan kita itu sama dengan tetangga, tapi setelah detail, oh memang beda. Seperti apa gitu. Kemudian tipografi relevan tidak ada. Itu kan urusannya dengan apa yang mau kita ungkapkan. Kalau orang tidak punya perasaan seperti Sutarji, apa gunanya ikut-ikut Sutarji? Kan begitu. Tipografi itu kan Sutarji sulit sekali menuliskan apa yang dia ingin kemukakan dengan cara tipografi lama. Itu akan jelas ketika kita melihat dia dulu ketika muda membacakan puisinya, Alif Lam Mim misalnya. Dia berlari berputar Alif Lam Mim Bruk. Nah, itu kan bagaimana akhirnya dia gitu. Winka sihka winka. Itu sebuah eksperimentasi dari Sutarji. Tapi prinsipnya kan bukan eksperimennya. Kalau dalam ilmu sains itu semua yang di ruang eksperimen kan tidak bisa go public. Gitu. Nah, hasil eksperimennya kita tahu bahwa pada dasarnya kata-kata itu bebas. Tidak ada kata-kata yang cabul, tidak ada kata-kata yang itu, tergantung konteksnya, tergantung pemberiannya. Mengungkapkan semua anggota badan, bagian kemaluan dan sebagainya dalam kitab tentang nifas, haid dan ilmu kesehatan, enggak ada cabul-cabulnya sama sekali. Tapi tentang pohon bercabang saja, di mata orang yang cabul akan jadi cabul. Wah, lihat itu, pohon bercabang. Dan wah, seperti, kan sebetulnya bukan pohon atau apa masalahnya, tidak ada bahasa yang puitis, yang ada hidup yang puitis atau tidak. Kalau seorang itu cabul, pasti semua yang keluar dari kepalanya cabul. Lihat aja wiper, seperti buah dada perempuan. Kenapa? Ada yang kiri, ada yang kanan. Gak ada hubungannya, bro. Kan itu, nah semacam itu. Kemudian ini agak banyak, jadi masyarakat alam sudah kenal puisi. Betul. Saya pernah diundang ke festival puisi di Dubai, di tengah gurun itu. Saya kata memang masyarakat Arab di sana raja bisa berpuisi dengan bagus sekali, putra mahkota juga begitu. Jadi masyarakat Arab pra Islam itu semuanya adalah para jago-jago masyarakat elitnya ya. Mereka gemar berpuisi dan puisinya bagus-bagus. Tiba-tiba muncul kitab suci, ditunjukkan di situ bukan hanya bentuknya, isinya, kedalamannya, segala macam sampai rima-rimanya. Nah, remuk redamlah para penyair setempat itu melihat kalau di Birabin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Masyarakat Wasfasil, Nasolah, Jiwasfisis. Nah, kan itu dan sebagainya. Belum Ar-Rahman itu. Yang repetisi diulang. Dan nikmatnya mana lagi kah yang kawal menikah. Udah lihatlah pohon-pohon berenang dan nikmat. Itu semua bentuk puisi, epik, kuatrin dan sebagainya dibabat habis di situ. Nah, makanya orang Indonesia sulit menghormati keindahan kitab suci, baik Quran maupun kitab suci lainnya, karena terjemahannya buruk sekali kan. Tapi kalau orang Arab yang punya tradisi puisi, itu langsung kaget gitu. Makanya saya katakan membahagiakan kalau para pembina bahasa Indonesia menulis puisi. Kalau yang praktek langsung tahu bagaimana. Saya agak minta waktu sedikit. Suatu hari saya sebagai orang yang sombong dan jumawa serta agak takabur nonton sepak bola. Itu tiba-tiba ada tendangan, sayang tidak gol. Sebenarnya, wah kacau tendangannya gimana, masa kayak gitu punya tenaga tapi nggak bisa nendang, bisa lari. Teman saya itu pemain Persib, itu guru tapi dulu pemain Persib. Kang, punten Kang. Itu tadi kalau bukan pemain bola yang luar biasa hebat, tidak mungkin menendang dalam posisi itu. Pemain sepak bola yang
bukan dewa gitu, pemain sepak bola yang kelas-kelas atas gitu, pemain Chelsea itu belum tentu bisa. Itu kan hanya Zidane, Maradona yang bisa. Tadi itu tendangan itu terus dia berdiri, posisi badan gini itu tidak mungkin ditendang. Nah, itu kan hanya mungkin oleh orang yang kehebatan itu yang jago sepak bola. Saya tidak tahu, jadi enak aja main komentar. Dia langsung tahu, gila bisa nendang. Nah, sama itu ketika para penyair Arab itu yang jago-jago puisi itu, ada ya. Sepanjang itu isinya tetap tadi tidak ada loncat-loncat, konsisten dari awal sampai akhir, paragmatik, sintakmatik. Dan saya agak banyak sedikit, kira daripada buang nanti pertanyaan kan mengulang-ulang. Saya jelaskan bahwa itu sangat konsisten dengan sepanjang itu menjawab, mengagetkan orang yang jago puisi gitu. Orang Indonesia tidak kagum sama Quran, itu apa kagumnya? Dianggapnya Quran itu adalah juklak juknis, dilarang ini, dibolehkan ini, seperti juklak juknis untuk buruh pabrik dilarang ini, boleh ini. Tapi kalau orang yang tahu tata bahasanya, itu kan gila. Makanya Iqbal mengatakan dalam salah satu puisinya, bahkan bagian yang rahasia paling tersembunyi di alam semesta itu sudah tidak tahan lagi ingin memperkenalkan dirinya pada manusia. Ya. Itu puisinya Iqbal. Jadi saya kira pada titik itu. Nah, saya kira silakan. Ya. Itu segera menjawab semua pertanyaan yang lain. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara bedah buku. Terima kasih kepada narasumber Kang Agus, kemudian Prof. Dendi sebagai penulis, mewakili penulis, dan Babe Pak Edi Sukardi, Pak Dr. Edi Sukardi. Terima kasih yang luar biasa atas pengalaman ekspresinya kepada kita, dan terutama narasumber Kang Agus sudah berbagi ilmu, memberi bahwa puisi yang baik adalah bukan menasehati, tetapi bagaimana menggambarkan contoh ya apa yang kita rasakan. Demikian acara bedah buku ini, kurang dan lebihnya mohon maaf atas semua yang sudah kita lakukan selama saya memandu acara ini. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sebelumnya kita akan ditutup dengan pembacaan puisi oleh Berkasa Cahyani yang puisinya juga banyak di buku kumpulan itu. Silakan Bu Isa untuk membacakan puisi karya Bu Isa. Mungkin backgroundnya dihilangkan saja ya Bu Isa, karena muka Bu Isa jadi nggak kelihatan. Bisa pakai background. Terima kasih Kang Agus. Aduh, kata-kata Kang Agus itu penjelasannya seperti puisi juga. Soalnya mulungan, muruluk, aduh ya ampun. Kang Agus sangat membius ini. Muruluk banyak bertebaran begitu. Banyak bertebaran. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba. Mohon nanti dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Akar pohon dan ranting, biarlah tetap merendah agar dapat menguatkan batang menembus bumi. Cabang menjulang menggapai langit, menyentuh awan berarak, menghadang matahari, menari bersama angin, bercanda gelak tawa dengan halilintar untuk bersilaturahim menemui sang holik. Tetap tegak berdiri tanpa lelah untuk sebuah amanah, menyangga ranting-ranting tempat bergelayung dedaunan, menggantungkan nasibnya dengan doa dan harapan. Dedaunan menampakkan pucuk bunga yang bersari untuk dikunjungi kumbang agar menjadi buah. Biarlah tetap menjadi tempat bersandar bagi jiwa yang lelah untuk selanjutnya terkulai menemui Khaliknya. Biarlah tetap berayun mengikuti arah angin untuk daun yang berfotosintesis
menemui kencannya dengan matahari pagi. Lalu tempat singgah semut, belalang, dan burung yang hinggap untuk mencari makan. Bergerak, tumbuh, rimbun, membuat suasana teduh dengan zikir menemui Khaliknya. Bisa saya. Luar biasa, aduh sampai terpukau. Teh Isa Cahyani luar biasa. Luar biasa, terima kasih acara kita hari ini berlangsung Berguru dengan dari Kang lancar. Agus. Oh gitu, kayak saya juga harus ke Bandung ya berguru juga Iya, ya. Kang Agus. Oh ya, saya harus berguru juga nih kayaknya, nanti harus ke Bandung nih supaya nggak salah-salah lompat-lompat ya Kang Agus. Terima kasih Kang Agus, terutama khususan udah membuka lembaran baru dalam HPBI, bagaimana berpuisi, pembelajaran linguistik dalam puisi ternyata bisa disandingkan. Kemudian Pak Edi dengan begitu banyaknya inspirasi yang bisa timbul, teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian saya mohon dimaafkan karena jaringan di rumah saya error, jadi saya nggak bisa live streaming, tapi saya akan kirimkan nanti siaran tundanya dari acara kita pada hari ini, karena begitu banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita tularkan kepada anak didik kita, terutama karena di sini saya lihat banyak bapak dan ibu guru, calon-calon guru, dan juga yang sudah menjadi guru mungkin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan HPBI terus berlanjut untuk menularkan ilmu bahasa dan ilmu sastra. Di sini ada Prof. Dendi, ada Pak Edi, ada Bu Yayen terutama. Silahkan yang ingin bertanya melalui saya. Kita ada humas di sini banyak. Mungkin laman webnya belum ya Bu Yayen ya. Akan segera karena beberapa kendala kemarin itu. Teman-teman kita bergabung di HPBI, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia. Salam sehat dan tetap semangat. Salam literasi. Ya, kita literasi untuk pencerdasan anak bangsa. Terima kasih buat semuanya. Saya sebagai host pada acara ini mohon dibukakan pintu maaf, terutama untuk jaringan yang error, sehingga tidak bisa live streaming. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan foto. Ya, kita foto bersama dulu teman-teman ya. Semuanya kita akan foto bersama dengan narasumber. Biasanya nih Teh Isa itu pintar mengabadikan foto. Kita ada empat slide di sini. Di sini kalau nggak salah tadi ada Prof. Nani juga sudah hadir. Prof. Nani di sini. Prof. Nani juga menulis puisi di situ bersanding dengan pasangan hidupnya Prof. Ade. Kita akan berfoto bersama. Biasanya Bu Isa, salam sehat. Iya, kita foto Bu Isa. Iya. Berikan senyumnya yang termanis. Kita ada 4 slide. Baru 1 slide ya Bu Isa ya. Mari HPBI diabadikan dalam bedah buku ini. Senyum 1, 2, 3. Iya. Halaman 1. Halaman 1, halaman 2. Berarti sekarang sampai Sebentar, akhir masih saya tetap simpan semangat. dulu. Ya, masih tetap semangat ini para sastrawan-sastrawan muda. Acara yang sangat langka dan hebat ya. Masa Alhamdulillah pandemi ya. keren sekali ya. 1, 2, 3. Iya. Senyum. Lebaran ketiga. Udah buka video belum Bu Nani? Bu Nani udah buka video. Prof. Nani, ada kok Prof. Nani tadi. Prof. Nani. Prof. Nani ya. Baik, lembar terakhir 1, 2, 3. Halo. Ervik di sini tadi saya nyari-nyari Pak Ervik mana di sini. Mana Pak Ervik mau membacakan puisi karena Pak Ervik ini salah satu sastrawan kita. Pak Ervik silakan dong dibaca puisinya Pak Ervik. Pak Ervik silakan. ya? Iya Pak Ervik. Iya, ada Pak Ervik di sini. Saya spotlight Pak Ervik, silakan dibaca puisinya. Ada di tangan Pak Ervik puisinya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya membacakan salah satu puisi saya, yaitu ini ada tentang literasi, ada tentang corona ini. Tapi saya mau baca puisi yang singkat saja, ini tentang literasi gitu ya. Baik. Literasi di masa Nisbi oleh Erwin Demanja. Apalah makna literasi kala perut belum terisi? Apalah makna literasi
kala nasi hampir basi. Literasi perlu dimaknai, bukan diamini. Literasi perlu dihargai, bukan dibeli. Boleh ada ambisi dalam literasi? Boleh jadi, asal jangan menggurui. Bolehkah ada misi dalam literasi? Boleh jadi, asal jangan tak terkendali. Literasi tidak boleh basi, walau harus menanti. Literasi tidak boleh pergi, walau harus berbagi. Literasi akan abadi, walau kau harus pergi. Literasi akan terus menyinari, walau kau tak lagi. Biarkan literasi terus mengabdi pada yang maha abadi. Terus berbakti pada diri, walau kau sudah tak lagi. Sudahlah, mari berbakti pada negeri dengan literasi sebagai bukti bahwa kau pernah menjadi dalam bentuk setitik nisbi. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kan nggak salah kan, memang ini sastrawan kita nih bisa dengan suaranya yang begitu merdunya membaca puisi. Ya alhamdulillah sudah Pak Ervik baca pembacaan puisinya. Terima kasih teman-teman yang sampai saat ini juga masih hadir. Ya, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga kedepannya HPBI dapat menghadirkan lagi ya virtual tatap maya, maksudnya nanti saya diomelin Pak Dendi nih, tatap maya yang lebih cetar membahana lagi ya Prof ya, mudah-mudahan seperti itu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh izin live, tetap semangat, tetap sehat ya, semangat, tetap sehat. Salam semuanya. Salam semuanya.